Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya soleh-soleha semua? Semoga antum berada dalam keadaan sehat dan selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita masih di tema 2 ya soleh-soleha, yaitu tentang menyayangi tumbuhan dan hewan. Sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, semoga dengan membaca doa, Allah memberikan pemahaman kepada antum semua, sehingga mengerti dengan pelajaran hari ini ya soleh-soleha. Baiklah soleh-soleha semua, hari ini kita ada di tema 2, subtema 1, tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, pembelajaran keempat ya soleh-soleha. Apakah soleh-soleha tahu tentang bunga melati? Nah, bunga melati itu ukurannya kecil dan berwarna putih. Baunya harum dan menyegarkan. Nah, coba lihat di sini ada gambar bunga melati. Bunganya berwarna putih dan ukurannya juga kecil. Atau soleh-soleha pernah menanam dan ada di rumahnya sekarang? Nah, coba perhatikan baunya itu harum sekali. Siapa di antara soleh-soleha yang tahu manfaat dari bunga melati? Nah, benar, bunga melati digunakan dalam tradisi suku-suku di Indonesia. Berbagai suku menggunakan bunga melati dalam pernikahan dan juga dalam tarian. Nah, di sini ada gambar sepasang pengantin yang menggunakan bunga melati sebagai hiasannya. Dan di sini juga ada beberapa orang penari yang menggunakan aksesoris di kepalanya menggunakan bunga melati juga ya, soleha-soleha. Berbicara tentang bunga melati, ternyata ada sebuah dongeng yang berjudul tentang bunga melati yang baik hati. Nah, mari kita baca bersama-sama ya, soleh-soleha. Bunga melati yang baik hati. Di taman bunga kerajaan, tumbuh berbagai macam tanaman bunga yang bunganya sangat indah. Para putri senang sekali memandang dan menciumi bunga melati. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari bunga-bunga yang lain. Putri pertama berkata, "Wah, indah sekali bunga-bunga di taman istana ini." Kemudian putri 2, "Hei, lihat bunga melati itu. Warnanya putih bersih dan harumnya semerbak memenuhi taman ini." Kemudian dijawab oleh putri yang pertama tadi, "Aroma melati memang harum. Aku sangat menyukainya." Lalu berkata bunga sedap malam, "Aku tidak habis pikir mengapa para putri suka sekali dengan dirimu." Bunga anggrek pun berkata, "Ya, padahal dirimu berbunga kecil, berdaun besar, dan berbatang keras." Lalu berkata pula bunga mawar biru, "Walaupun engkau harum, namun mudah layu jika dijadikan pajangan di vas bunga. Karena pasti akan terlihat jelek sekali jika sudah layu dipajang di sana." Lalu bunga melati hanya diam dan tetap tersenyum. Senyumnya yang manis membuat keharuman dirinya semakin merebak. Udara di taman bunga kerajaan bertambah wangi dan bertambah banyak kumbang yang datang. Kedatangan para kumbang yang bertambah banyak membuat semua bunga di taman bunga kerajaan menjadi senang. Mereka pun sibuk menyapa para kumbang dan mempersilahkan mengisap sari madu yang ada pada setiap bunganya. Para bunga tentu tidak akan bisa berbunga lagi jika tidak ada kumbang yang datang dan menghisap sari madu mereka.
Bunga sedap malam dan bunga yang lainnya kini telah mengerti kenapa bunga melati sangat wangi sekali. Bunga-bunga yang lain meminta maaf kepada bunga melati atas perasaan cemburu mereka. Kini mereka mengakui bahwa keberadaan bunga melati itu justru harus disyukuri. Kemudian bunga sedap malam pun berkata, "Ternyata aromahmu, harummu mengundang para kumbang datang. Tanpa dirimu, taman ini akan sepi dari kumbang-kumbang. Maafkan aku ya, Melati." Kemudian bunga anggrek juga berkata, "Aku juga mau minta maaf, Melati. Selama ini aku iri padamu. Ternyata keberadaanmu sangat bermanfaat untuk kami." Dan bunga mawar pun ikut berkata, "Selama ini aku juga berburuk sangka kepadamu. Aku minta maaf ya." Lalu bunga melati berkata, "Aku sudah memaafkan kalian teman-teman. Sekarang kita bisa berteman tanpa ada prasangka buruk." Nah, itu tadi cerita atau dongeng tentang bunga melati yang baik hati. Di sini ada sebuah percakapan, pernahkah kamu berbuat kesalahan? Lalu dijawab, saya pernah memecahkan pot bunga ibu saya, kata sang anak. Apa yang harus kamu lakukan ketika melakukan kesalahan? Nah, benar, ketika kita melakukan kesalahan, sebaiknya meminta maaf. Dengan meminta maaf, kita akan merasa lega. Hubungan dengan orang lain pun akan tetap baik. Untuk meminta maaf diperlukan keberanian. Anak-anak pemberani akan meminta maaf jika telah melakukan kesalahan. Apakah soleh-soleha meminta maaf ketika berbuat kesalahan? Nah, kalau soleh-soleha meminta maaf ketika berbuat kesalahan, berarti soleh-soleha telah menunjukkan sikap yang baik dan yang semestinya. Sampai di sini dulu pembelajaran kita. Semoga soleh-soleha dapat memahami materi kita hari ini dengan baik. Sebelum kita tutup, marilah kita sama-sama membaca doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, salah dan janggal saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.